Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya Junior Fida Andini dalam podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nih, kita kan sekarang sudah berada di ujung semester nih ya. Biasanya kan ada banyak ujian-ujian, kayak kemarin tuh kita udah melaksanakan UTS dan masih banyak ujian lagi. Nah, dan biasanya tuh terakhir-akhir ini tuh ada ujian UAS kan Mbak Sofia. Nah, dan sekarang tuh nggak hanya ujian tulis, ada ujian praktek, ujian proyek, dan lain-lain. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa Masya Allah ini, yaitu Mbak Sofi. Bisa diperkenalkan Mbak Sofi namanya? Terima kasih Kak Yuniar selaku host ya. Oke, sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Yulia Cahyani dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar di semester 3. Oke, baik, terima kasih Kak Sofi. Gimana sih Kak tips dan trik dalam sukses mengerjakan ujian akhir semester ini ya? Sedangkan ujian kita tuh nggak hanya ujian tulis, ada ujian praktek, ujian proyek, dan lain-lain. Bisa mungkin Kakak memberi kita motivasi atau tips dan trik nih biar kita bisa sukses melaksanakan ujian-ujian tersebut. Langsung saya jawab ya. Oke, jadi yang pertama itu ketika kita menghadapi ujian itu ya, sikap kita itu harus tenang, nah terus santai, terus kita kerjakan dengan happy. Jadi seperti nggak ada beban gitu lah ya. Terus yang kedua, seminggu sebelum ujian itu harus yang dipersiapkan, yaitu pertama mungkin materinya. Jadi kalau saya sendiri biasanya itu sedikit merangkum lah materinya yang merupakan menurut saya gitu ya kisi-kisi dari ujian tersebut. Lalu kemudian tak lupa juga pastinya minta doa restu kedua orang tua. Nah, karena itu memang penting ya. Jadi Ya, itu sangat penting emang ya. kalau kita melakukan apapun pasti itu yang didahulukan. Terus selanjutnya itu ketika mengerjakan soal itu saya biasanya yang saya kerjakan itu yang mudah dulu Kak. Karena apa? Karena kalau yang sulit dulu nanti kita kelamaan mikir nggak dapat hasilnya ya kan. Jadi yang mudah dulu saya kerjakan. Tak lupa juga berdoa dulu gitu. Dan yang paling penting adalah mengerjakannya dengan penuh percaya diri. Jadi apapun hasilnya nantinya itu sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sofi. Masya Allah sekali ya teman-teman tips dan triknya ini. Nah, ini kan tips dan trik secara umum ya Kak Sofi ya. Benar sekali. Nah, sedangkan kita kan ada tes secara lisan. Nah, dan sedangkan nggak semua orang itu pinter public speaking nih Kak Sofi. Itu gimana Kak tips dan trik agar kita itu bisa melaksanakan ujian tersebut, sekarang ujiannya secara lisan, biar Mudah gitu ya. biar mudah. Oke, saya tanggapi ya. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya nggak pinter juga sebagai public speakingnya gitu, karena semua itu kan harus dilatih ya. Kalau kita udah terbiasa gitu ngobrol gitu di depan orang banyak, insya Allah udah terlatih itu mudah menurut saya. Dan ketika kita memang dirasa masih ini ya gugup pasti kan ada. Saya biasanya menulis itu, punya catatan. Jadi apa aja poin-poin penting yang harus saya bicarakan nanti ketika saya mau ngobrol seperti itu. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kan ada tes ujian proyek nih ya Kak Sofi. Nah, kan ujian proyek itu waktunya tuh sangat sedikit ya Kak Sofi. Itu bagaimana cara kita manage waktu biar ujian proyek kita tuh bisa selesai dengan waktu yang tepat dan bisa maksimal. Oke, baik saya tanggapi ya. Kalau saya sendiri biasanya itu kan udah dikonfirmasi paling tidak itu namanya di awal kita semester itu kan ada yang namanya kontrak perkuliahan. Nah di situ ada kita sudah tahu nih ketika ujian itu kapan kan, UTS kapan, UAS kapan. Nah lalu kadang kan lupa ya, biasanya dosen juga mengingatkan kembali gitu apa aja yang menjadi tugas proyeknya. Terus ketika
masih lama gitu. Kan biasanya kan kita selalu ini ya, santai lah, masih lama, deadline-nya masih lama seperti itu. Iya. Nah, sebaiknya itu kita harus mempersiapkan dari awal-awal. Soalnya apa? Soalnya kalau kita mendadak itu kan biasanya ya udahlah, pokoknya jadi gitu kan. Tanpa apa ya, tanpa revisi dan sebagainya, jadi kurang maksimal. Nah, sehingga seharusnya yang dilakukan itu ketika kita udah tahu ada proyek dan deadline-nya kapan, ya kita kerjakan dulu sebisanya gitu, dicicil ibaratnya gitu. Nah, ketika udah masuk deadline-nya, baru nanti kita tinggal ada revisi kan biasanya, atau apa yang kurang kita tambahkan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sofi. Nah, kemudian gimana untuk yang ujian tulis nih Kak Sofi? Mungkin ada trik dan tipsnya? Oke, saya tanggapi kalau waktu awal itu baru semester 1 ya, itu kan karena perkuliahannya online gitu. Jadi ketika ujian tulis ya tadi ya, ujian tulis itu menurut saya agak kurang efisien. Karena apa? Karena kan kita di rumah, terus nanti kalau semisalkan apa kendala juga jaringan gitu kan, jadi kurang maksimal. Jadi kalau menurut saya, kalau ujian tulis itu lebih baik langsung dilakukan secara offline. Dan di semester 3 alhamdulillah saya sudah merasakan itu pas waktu UTS kemarin itu. Oke. Jadi itu tadi tips dan trik dari macam-macam ujian akhir semester kita ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan bisa menerapkan dalam ujian yang akan dihadapi nanti. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.